Perkenalkan, nama saya Eka Deria Putra dari kelas 10 IPS 2 nomor absen. Ini saya akan mempresentasikan tentang perbuatan melawan hukum atau perbuatan bertentangan dengan hukum. Pasti sudah teman-teman sudah mengetahui apa itu perbuatan melawan hukum. Ya, betul. Perbuatan melawan hukum, perbuatan menentang hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum subjektif, objektif, dan tidak mempunyai hak sendiri. Perbuatan melawan hukum memiliki makna dan unsur lebih luas. Selain melanggar aturan perundang-undang, perbuatan melawan hukum juga harus bertentangan dengan hukum subjektif. Perbuatan melawan hukum itu adalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan suatu kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi atau industri. Korupsi juga disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan uang. Faktor penyebab korupsi yaitu ada dua bagian teman, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu terdiri atas dua contoh. Yang pertama itu adalah sifat tamak dari seseorang yang sedang selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dia peroleh. Dua, itu adalah gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak akan berkurang karena kita harus berkata. Dan kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah yaitu adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said that I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Jenis-jenis korupsi. Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pasal-pasalnya, berdasarkan pasal-pasal hal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Di 33 tindakan tersebut dikategorikan dalam 7 kelompok. Yang pertama itu adalah korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Dua, itu adalah korupsi yang terkait dengan suap uang. Tiga, itu adalah I guess I'm just a playdate to you. Contoh-contoh korupsi yaitu contohnya terdapat 7 bagian. Yang pertama itu adalah korupsi transaktif, yaitu contohnya itu adalah memberikan suap kepada petugas rumah sakit agar diutamakan dari pasien lain untuk mendapat pelayanan. 2. Korupsi yang memeras, contohnya itu adalah Kader Posyandu yang menarik sejumlah biaya kepada masyarakat yang datang ke Posyandu dengan alasan bahwa biaya tersebut merupakan peraturan baru sehingga harus dipatuhi masyarakat.
Yang ketiga yaitu adalah korupsi investif. Contohnya itulah pemberian hadiah oleh kader posyandu kepada ketua puskesmas agar memperoleh fit A atau uang untuk PMT lebih dari anggaran. Yang keempat yaitu adalah korupsi perkerabatan. Contohnya itulah praktek nepotisme dalam rekrutmen CPNS untuk reformasi dokter dari jalur khusus. Dalam rekrutmennya hanya anak pejabat pemerintah kabupaten yang masuk. Yang kelima itulah korupsi definitif. Contohnya itulah seorang direktur rumah sakit yang kejam menginginkan hak milik seseorang lalu memberikan kepada penguasa sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya. Yang keenam itu adalah korupsi otogenik. Contohnya itu adalah rumah sakit yang semena-mena menetapkan peraturan rumah sakit yang merugikan warga hanya demi keuntungan pihak rumah sakit. Yang ketujuh itulah korupsi dukungan. Contohnya itulah petugas di puskesmas diam-diam bersepakat untuk memilih ketua atau kepala puskesmas yang relatif lebih bisa diajak berkompromi ketimbang kandidat-kandidat lainnya. Kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang sudah terjadi baru kau ganas. Kau bawa dia sudah biar kau puas. Jujur kasih bilang kalau dia enggak tahu rasa. Dia enggak tinggi wasa. Dampak-dampak dari adanya melakukan korupsi yaitu dampak korupsi terhadap ekonomi. 2. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. 3. Runtuhnya otoritas pemerintah. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama itu adalah dampak korupsi terhadap ekonomi. Contohnya yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Turunnya produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa. 4. Turunnya pendapatan negara dari sektor pajak. 5. Meningkatnya hutang negara. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Contohnya yaitu pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 2. Lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat. 3. Akses bagi masyarakat sangat terbatas. 5. Bertambahnya angka kriminalitas. Yang ketiga yaitu adalah runtuhnya otoritas pemerintahan. Contohnya itu adalah matinya etika sosial politik. Para wakil rakyat sudah tidak dapat dipercaya sebagai pelindung rakyat karena mereka hanya memikirkan anak buah mereka jika salah satu dari mereka melakukan tindak korupsi dengan kekuatan politiknya mereka akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Yang kedua yaitu adalah tidak berlakunya peraturan dan perundang-undang. Peraturan perundang-undang tidak lagi berlaku karena kebanyakan para pejabat tinggi pemegang selalu diselesaikan dengan korupsi. 4. Yaitu adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Contohnya itu pertama, munculnya kepimpinan yang korupsi. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. 4. Itu hancurnya kedaulatan rakyat. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right. Orang yang melakukan korupsi atau orang yang perkara korupsi akan dikenakan pasal 220, pasal 231, pasal 421,
pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 50 juta. Ciri-ciri korupsi atau ciri-ciri yang melakukan korupsi yaitu: pertama, serba kerahasiaan. 2. Selalu berusaha membunyikan perbuatan. 3. Melibatkan lebih dari satu orang dan lain-lainnya. American dream. 2014-2019, 23 anggota DPR terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya bahkan melibatkan petinggi DPR dengan kerugian negara yang cukup besar. Selama 5 tahun menjabat, beberapa anggota DPR periode 2014-2019 ternyata harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa di antaranya bahkan menjerat petinggi DPR dengan nilai korupsi yang fenomenal. Yang menarik perhatian adalah kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Ia sempat pura-pura sakit sampai pura-pura kecelakaan. Kini harus mendekap selama 16 tahun di balik jeruji besi. Setnov dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya di DPR untuk meloloskan besaran anggaran proyek IKTP menjadi senilai 5,9 triliun rupiah. Ia juga meminta pengusaha peserta konsorsium pengerjaan proyek memberikan komisi sebesar 5% untuk beberapa anggota DPR. Kasus korupsi KTP elektronik juga melibatkan anggota Komisi 2 dari fraksi Hanura, Miriam S. Haryani. Miriam diduga menerima uang 1,2 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2011-2012 yang diterima dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi di Janduk Capil. Ini merupakan kasus kedua Miriam yang ditangani oleh KPK. Miriam saat ini terpidana 5 tahun penjara karena terbukti bersalah memberikan keterangan palsu di persidangan. Dalam video tersebut, banyak anggota DPR melakukan tindakan korupsi. Roma Hurmuzi, anggota DPR Komisi 11, menjadi tersangka dugaan suap. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik Muhammad Muafak Nirahadi yang telah menyuap Romi sebesar 300 juta anggota rupiah. DPR yang harus diam di balik penjara akibat perbuatan yang sangat merugikan negara. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum menggunakan suara rakyat yang rakyat percaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Anggota DPR seharusnya menggunakan suara tersebut untuk membantu negara, tetapi mereka, anggota DPR justru menggunakan suara rakyat dan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi. Alhasil mereka semua dipenjara dan dicopot jabatannya karena telah melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UU Tipikor. Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika sampai sekarang pejabat negara masih memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi mereka, apalagi dengan mengkorupsikan uang negara untuk memperkaya diri mereka sendiri. Indonesia bukan lagi negara demokrasi. Pejabat negara merupakan orang yang berpendidikan tinggi yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang tidak benar seperti korupsi, menindas masyarakat kelas bawah, dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, yang seharusnya mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat dapat mensejahterakan rakyat dan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sekian dari presentasi tentang video tersebut.
I'll love you forever, Sid. You will? Yes. That's the problem. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Bagaimana sih cara pemberantasan korupsi? Cara pemberantasan korupsi yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. What